Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian beserta dengan keluarga tetap selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata tentang bagaimana sepak terjangnya Sersan Mikhail Kalashnikov dalam merancang senjata yang menjadi cikal bakal senjata modern saat ini, yang sering kita kenal dengan senjata AK-47, dalam film yang berjudul AK-47 Kalashnikov, karya besutan dari sutradara Konstantin Bulsov, yang rilis pada tahun 2020 yang lalu. Film ini dibintangi oleh Yuri Boristov sebagai Sersan Mikhail Kalashnikov, Olga Lerman sebagai Katya, dan deretan aktor lainnya. So, daripada kelamaan, langsung aja kita refresh alur cerita film AK-47 Kalashnikov 2020. Scene diawali dengan pertempuran yang terjadi antara pasukan invasi Nazi Jerman melawan pasukan pertahanan Uni Soviet di suatu daerah perbatasan Uni Soviet. Banyak korban yang berjatuhan di kedua belah pihak, tak terkecuali dengan salah satu prajurit dari unit tank Soviet yang bernama Sersan Mikhail Kalashnikov, yang saat itu harus ditarik mundur dari medan pertempuran itu guna untuk mendapatkan perawatan atas luka yang ia alami. Dalam perjalanannya, mobil yang membawa rombongan Sersan Mikhail Kalashnikov dan beberapa prajurit Soviet yang terluka lainnya terjebak dalam kubangan lumpur yang sulit untuk mereka keluarkan dengan menggunakan tenaga mereka saja. Dengan melihat daerah sekitar, maka Kalashnikov dan seorang prajurit Soviet lainnya berinisiatif untuk pergi ke sebuah rumah penduduk yang tak jauh dari tempat mereka saat ini berada, agar bisa meminjam seekor kuda penduduk tersebut supaya bisa menarik mobil mereka dari kubangan lumpur yang terjebak saat ini. Dan ketika mereka sampai di rumah penduduk itu, tak disangka mereka bertemu dengan dua orang prajurit Jerman yang sedang bersembunyi keluar dari rumah tersebut. Seketika itu juga, prajurit yang menemani Kalashnikov itu langsung menembaki dua orang prajurit Jerman itu dengan senjata yang dibawanya. Namun ketika hendak menembaki satu orang prajurit Jerman yang tersisa, senapan sang prajurit itu malah macet, dan justru malah ia terlebih dahulu yang tertembak oleh prajurit Jerman itu. Namun untungnya, Kalashnikov yang dipinjamkan sebuah pistol oleh sang prajurit berhasil melumpuhkan prajurit Jerman tersebut. Kalashnikov yang notabene adalah seorang ahli teknisi mencoba untuk membongkar senapan yang dibawa oleh sang prajurit, dan apa yang didapati oleh Kalashnikov adalah bahwa mesin senjata itu macet dikarenakan telah membeku akibat kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Kalashnikov berasumsi jika senjata tersebut digunakan pada saat musim semi mendatang, maka dikhawatirkan senjata itu akan terpenuhi dengan air, yang menyebabkan senjata itu kembali macet karena mesinnya terhalang oleh genangan air yang menyebabkan peluru tidak bisa tertembak. Sesampainya Kalashnikov di pusat medis Soviet dan mendapatkan perawatan di sana, dokter yang merawatnya tidak mengizinkannya lagi untuk kembali pergi ke medan pertempuran dikarenakan cedera yang dialaminya saat ini. Maka dengan perasaan yang galau selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, Kalashnikov sempat merenung bahwa yang membuat kekuatan pasukan Nazi Jerman begitulah sangat ditakuti dikarenakan persenjataan yang mereka miliki saat ini sangatlah canggih, yang bisa bertahan di segala iklim cuaca saat di medan pertempuran. Maka untuk mengimbangi ketimpangan kekuatan persenjataan mereka saat ini, Kalashnikov mulai menggambar desain senapannya sendiri, yang mana desain senjata tersebut ia perlihatkan kepada rekan-rekan prajurit Soviet yang terluka lainnya di dalam gerbong kereta yang ia naiki. Sebagian besar prajurit dalam kereta tersebut memberikan apresiasi yang positif terhadap desain gambar senjatanya itu. Kalashnikov yang mendapatkan rasa percaya dirinya kembali bahwa ia bisa menciptakan sebuah terobosan baru yang bisa membuat negaranya memenangkan peperangan saat ini. Maka dengan semangat 45-nya, Kalashnikov memutuskan untuk kembali pergi ke bengkel tempat ia dulu bekerja, yang akan ia gunakan sebagai tempat untuk merancang senjata desainnya tersebut yang tak jauh dari stasiun Matai. Setibanya Kalashnikov di stasiun Matai, ia kemudian bergegas pergi menuju ke bengkel kereta api tempat ia dulu bekerja, dan langsung segera menemui Pavel Andreevich selaku kepala manajer di bengkel kereta api tersebut. Setelah bertemu dengan Pavel, Kalashnikov langsung mengutarakan ide serta ambisinya untuk bisa membuat senapan mesin otomatis yang bisa dengan mudah dibawa oleh para prajurit merah saat berada di medan pertempuran, yang mana untuk mewujudkan rencananya tersebut, ia sangatlah membutuhkan bengkel miliknya Pavel dalam membuat senjata desainnya itu.
Pavel yang trauma setelah ia terciduk oleh NKVD akibat perbuatan masa lalunya Kalashnikov yang kebetulan ketahuan membuat sebuah pistol di bengkelnya itu, dengan tegas menolak usulan Kalashnikov tersebut. Kalashnikov yang tak mau menyerah akan ambisi sejak masa kecilnya tersebut, kemudian memujuk pejabat militer Soviet yang bernama Letnan Kolonel Basarov yang kebetulan tengah singgah di stasiun Matai. Tanpa melewatkan kesempatan yang tak datang dua kali, Kalashnikov langsung mengutarakan idenya kepada sang letkol. Serta Kalashnikov juga berharap kepada letkol Basarov agar bisa memberikannya surat rekomendasi atas pembuatan senjata di bengkel tempat ia dulu bekerja. Setelah Kalashnikov berhasil meyakinkan dan mendapatkan surat rekomendasi dari letkol Basarov, kemudian surat itu ia tunjukkan kepada Pavel untuk menjadi bahan pertimbangannya agar mengizinkannya dalam pembuatan senjatanya itu. Pavel yang mendapati surat rekomendasi yang diberikan oleh Kalashnikov tidak bisa lagi menolak keinginan gilanya Kalashnikov itu. Maka dengan sangat terpaksa, Pavel kemudian memberikan Kalashnikov meja kerja dalam pembuatan senjata desainnya itu. Namun di tengah-tengah proses pembuatan senjatanya itu, kondisi Kalashnikov yang saat ini masih cedera tidak memungkinkannya untuk mengerjakan proyeknya tersebut secara mandiri. Maka sekali lagi Kalashnikov kemudian menemui Pavel untuk meminta kepadanya beberapa rekan kerja agar bisa membantunya dalam pengerjaan proyeknya itu. Namun sekali lagi Pavel menolak permintaan Kalashnikov itu dikarenakan padatnya jadwal perbaikan yang datang dari pemerintahan saat ini. Orang-orang yang bekerja di dalam bengkel ketika melihat kegigihan Kalashnikov dalam pembuatan desain senjatanya itu, maka dengan sukarela akan membantu Kalashnikov di sela-sela waktu luang yang mereka punya. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya senjata prototipe pertama Kalashnikov pun selesai. Seluruh pekerja yang ada dalam bengkel tersebut seketika langsung menghentikan pekerjaan mereka hanya untuk menyaksikan secara langsung senapan buatannya Kalashnikov itu ditembakkan. Setelah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, akhirnya senjata tersebut dibawa Kalashnikov pergi menuju ke Alma-Ata, suatu wilayah di Kazakhstan, untuk melaporkan hasil kerjanya tersebut kepada letkol Basarov. Namun setibanya Kalashnikov di kantor sang letkol, ternyata letkol Basarov tengah bertugas di garis depan dalam melawan gempuran pasukan Nazi Jerman saat itu. Dengan tidak hadirnya sang letkol, maka senjata yang dibawa Kalashnikov tersebut disita oleh prajurit yang bertugas di tempat itu. Sedangkan Kalashnikov sendiri ditahan atas tuduhan membawa senjata tanpa adanya persetujuan atasannya. Dan malah di sini Kalashnikov sempat dibully oleh petugas yang menahannya itu. Karena tak mungkin bagi Kalashnikov yang tak pernah mengenyam bangku sekolah bisa membuat senjata tersebut. Mayor Lebedev yang menggantikan posisinya letkol Basarov langsung datang setelah ia mendapat laporan dari stafnya hanya untuk melihat senjata buatannya Kalashnikov. Sang Mayor tahu bahwa senjata yang dipegangnya saat ini bukanlah hasil produksi dari pabrik. Maka dari itulah Mayor Lebedev memerintahkan kepada salah satu prajurit yang bernama Andrei Ivanovich untuk menguji kualitas dari senjata Kalashnikov itu. Di lapangan tembak, Andrei Ivanovich yang telah mencoba menggunakan senjata Kalashnikov langsung tercengang dengan kualitas tembakan yang dimuntahkan dari senjatanya tersebut. Tak mau hasil penemuan Kalashnikov itu disia-siakan, maka ia pun meminta kepada Mayor Lebedev serta persetujuan Kalashnikov untuk bisa mendaftarkan senjatanya itu ke kompetisi federal yang akan diadakan oleh pemerintah Soviet, dengan catatan bahwa senjatanya tersebut harus bisa di-upgrade terlebih dahulu supaya bisa lolos saat kompetisi itu berlangsung. Namun untuk bisa ikut bergabung dalam kompetisi itu, maka pertama-tama senjatanya Kalashnikov itu harus mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari pemimpin distrik Asia Tengah, yaitu Jenderal Kurubatkin. Dan tibalah hari di mana senjata Kalashnikov itu diuji oleh sang jenderal. Tanpa memberikan sedikit pun komentar, setelah mencoba senjatanya Kalashnikov, membuat Kalashnikov, Andrei Ivanovich, dan para ahli teknisi lainnya merasa kebingungan atas apa hasil yang akan diterima mereka oleh sang jenderal. Akan tetapi perasaan itu sirna seketika ketika Jenderal Kurubatkin mengapresiasi senjata temuannya Kalashnikov, dan sang jenderal juga berkata bahwa ia akan memberikan bantuannya
dan rekomendasi yang kuat terhadap perkembangan senjata desain Kalashnikov itu, sampai titik di mana senjata itu diakui, diproduksi, dan bahkan digunakan secara massal oleh seluruh prajurit merah yang bertugas. Dengan berbekalkan rekomendasi yang kuat dari Jenderal Kropotkin, yang mana Kalashnikov juga diangkat menjadi seorang Turkistan, maka pada tahun 1943, Kalashnikov kemudian pergi ke Moskow, yang selanjutnya akan pergi ke tempat pelatihan Skorovsky untuk mengembangkan lebih lanjut desain senjata apinya tersebut. Di dalam perjalanannya ke tempat pelatihan, Kalashnikov bertemu dengan Mayor Sudaev Alexei, yang kebetulan adalah salah satu peserta dari tempat pelatihan Skorovsky, yang mana saat ini sang mayor melihat dan sempat memeriksa desain senjatanya Kalashnikov yang tampak sangat mengagumkan bagi sang mayor sendiri. Sesampainya Kalashnikov di tempat pelatihan Skorovsky, tepatnya di bengkel Gulotvin, hanya dengan berbekalkan surat rekomendasi langsung dari Jenderal Kropotkin, pejabat militer yang mengelola tempat tersebut, yakni Kolonel Glukov, langsung memberikan perhatian khusus dan juga menempatkan Kalashnikov dalam arahan teknisi senior, yakni Kapten Lyuty Vasily Fedorovich, dengan ruangan yang terpisah agar Kalashnikov bisa fokus dalam mengembangkan desain senjatanya tersebut. Kapten Lyuty juga memperkenalkan kepada Kalashnikov tentang siapa-siapa saja yang mengembangkan inovasi senjatanya di tempat pelatihan tersebut. Ada Shpagin, Korovin, Rukavichnikov, dan desainer yang paling anyar pada saat itu, yakni Dektivarev. Hal pertama yang diminta oleh Kapten Lyuty kepada Kalashnikov, yakni Kalashnikov harus membuat blueprint atau cetak biru dari desain senjata buatannya itu. Namun Kalashnikov yang notabene hanyalah seorang prajurit biasa yang tak pernah mengenyam bangku sekolah teknisi dan hanya mengetahui pembuatan senjata secara otodidak, selanjutnya akan dibantu oleh salah satu stafnya Kapten Lyuty yang bernama Ekaterina Moseva atau sering dipanggil dengan Katia. Ekaterina Moiseva. Awalnya sih hubungan antara Katia dan Kalashnikov gak begitu baik, karena bagi Katia sendiri, membantu Kalashnikov dalam menggambar blueprint senjatanya tersebut justru malah menambah pekerjaannya semakin banyak. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan tingkah Kalashnikov yang memberikan perhatian lebih kepada Katia, membuat hubungan kedua orang tersebut menjadi semakin dekat. Dan tibalah hari di mana hasil dari kompetisi itu diumumkan. Untuk pertama kalinya, Kalashnikov harus menerima pil pahit atas apa yang dinamakan dengan kekalahan. Kompetisi senjata kali ini dimenangkan oleh Mayor Sudaev Alexei dengan desain senjatanya yakni PPS-43. Kalashnikov sempat menyesali tindakannya yang memperlihatkan desain senjatanya tersebut kepada sang mayor. Namun di sisi yang berbeda, Mayor Sudaev yang kembali bertemu dengan Kalashnikov masihlah percaya dengan kemampuan dan keahlian dari desain ciptaannya Kalashnikov, dan juga sang mayor meminta Kalashnikov agar tetap bisa semangat dalam mengembangkan desain senjatanya tersebut ke tahapan yang lebih sempurna lagi. Hasil dari pengumuman tersebut, mau tak mau harus Kalashnikov laporkan ke Jenderal Kropotkin sebagai selaku sponsor utama dalam proyeknya tersebut. Dan ketika Kalashnikov bertemu dengan sang jenderal, kepercayaan Jenderal Kropotkin terhadap kemampuan Kalashnikov masihlah sama seperti yang dulu. Malahan di sini Jenderal Kropotkin sekali lagi mempercayai Kalashnikov dan desainnya untuk bisa kembali mengikuti kompetisi senjata lainnya sebagai perwakilan dari distriknya tersebut. Maka dengan dukungan dari Jenderal Kropotkin dan dukungan dari semua ahli teknisi Alma-Ata yang diketuai oleh Andrei Ivanovich, sekali lagi Kalashnikov mampu berhasil menciptakan desain senjata lainnya. Singkat cerita, tibalah hari di mana hasil dari kompetisi itu diumumkan. Sekali lagi hasil positif yang diharapkan oleh Kalashnikov tak kunjung menjadi kenyataan. Malahan tak ada satupun senjata yang menjadi pemenang dari kompetisi itu. Kalashnikov yang sangat frustasi atas hasil buruk yang kembali didapatkannya, mencoba untuk kembali ke garis depan sebagai bukti kontribusinya membela negara dalam melawan pasukan invasi Nazi Jerman. Namun dokter yang merawatnya tak mengizinkan Kalashnikov untuk pergi ke garis depan lantaran cedera yang dialami Kalashnikov pasca pertempuran terakhirnya. Kapten Lyuty yang melihat Kalashnikov dalam keadaan yang sangat depresi, mencoba untuk menenangkan Kalashnikov dan memberikan Kalashnikov kesempatan untuk bisa bekerja di bawah naungannya. Karena bagi Kapten Lyuty sendiri,
bakat desain yang dimiliki oleh Kalashnikov akan sangat disayangkan kalau disia-siakan begitu saja, apalagi kalau Kalashnikov sempat terbunuh di garis depan. Di sisi yang berbeda, Ibu Katia yang mendengar bahwa putrinya itu kembali dekat dengan seorang laki-laki, lantas menemui Katia dan Kalashnikov di rumah mereka. Alasan sang ibunda datang ke tempat mereka adalah bahwa sang ibu takut bahwa Katia akan kembali ditelantarkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepadanya. Namun Kalashnikov yang emang cinta mati dengan Katia, lantas langsung melamar Katia saat itu juga, di depan hadapan sang ibu. Sebagai bukti bahwa Kalashnikov emang serius dalam menjalin hubungan dengan putrinya itu. Keheningan di tempat pelatihan Skorovski seketika pecah dengan sorak-sorai kegembiraan orang-orang di sana. Ketika mereka semua mendengar hasil dari pengumuman yang dikumandangkan tentang kemenangan pasukan Soviet atas pertempuran melawan pasukan Nazi Jerman. Namun kegembiraan atas kemenangan Uni Soviet dari pasukan Nazi itu hanyalah sebatas kegembiraan sesaat bagi Kalashnikov sendiri, yang mana secara logika, dengan berakhirnya peperangan, maka secara tidak langsung tempat pelatihan Skorovski yang menjadi tempat penelitian senjata sekaligus menjadi tempat ia berkarya, lambat laut akan segera tutup oleh pemerintah. Namun kegelisahan Kalashnikov tersebut hilang seketika ketika Kalashnikov menemui Kolonel Glukov di ruangannya, dan sang kolonel mengatakan kepada Kalashnikov bahwa tempat pelatihan tersebut masihlah dapat beroperasi agar bisa terus mengembangkan dan menciptakan inovasi baru bagi masa depan persenjataan Uni Soviet. Di sini Kolonel Glukov juga kemudian memberikan Kalashnikov unitnya sendiri, supaya Kalashnikov bisa lebih produktif lagi dalam mengembangkan inovasi desain senjatanya itu, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Singkat cerita, Kalashnikov yang telah berhasil mengembangkan desain senjatanya itu kembali didatangi lagi oleh Mayor Sudaev Alexei. Mayor Sudaev yang melihat bahwa Kalashnikov masih tetap berusaha dalam mengembangkan desain senjatanya itu, masihlah meyakini akan potensinya Kalashnikov dan desain ciptaannya itu, yang mana kedatangan Mayor Sudaev ini untuk memberikan sedikit masukan terhadap desain senjata barunya itu. Masukan dari sang mayor tersebut kepada Kalashnikov berupa bahwa desain dari setiap senjata haruslah bisa dibuat sesimpel mungkin, seperti kemudahan penggunanya dalam melakukan tembakan senjata itu sendiri. Tak disangka arahan dari masukan dari Mayor Sudaev itu malah memberikan Kalashnikov inspirasi yang sangat luar biasa dalam pengembangan senjata barunya itu. Maka pada tahun 1947, tepatnya di pabrik senjata Kovror, Kalashnikov yang dibantu oleh ahli teknisi yang bernama Alexander Zaitsev berhasil menyempurnakan desain senjata barunya itu. Ждем первую партию. Все должно быть просто. Просто как выстрел. Namun untuk menguji senjata barunya tersebut, Kalashnikov haruslah menunggu setidaknya selama 2 hari, agar senjatanya tersebut bisa diuji di tempat pengujian yang seharusnya. Kalashnikov yang emang tak sabaran untuk segera mengetahui hasil tembakan dari senjata ciptaannya tersebut, kemudian melakukan perbuatan yang nekat, yang mana Kalashnikov melakukannya di sebuah gang sepi di dalam komplek pabrik tersebut, dengan sasaran sebuah tong yang telah diisi penuh dengan pasir. Kalashnikov yang telah puas setelah melihat hasil dari senjatanya tersebut, kemudian dipanggil menghadap Jenderal Dektivarev yang berkuasa atas pabrik itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan nekatnya tersebut. Namun sesampainya di ruangan sang jenderal, bukannya sanksi yang didapatkan oleh Kalashnikov, malah sang jenderal mengakui kemampuan setiap dari desain senjata ciptaannya Kalashnikov itu, yang mana sejak kali pertama sang jenderal melihat senjatanya Kalashnikov pada kompetisi tahun 1943, ia langsung terpesona dengan senjata Kalashnikov yang hanya terbuat dari logam-logam bekasan dari pabrik kereta api. Maka untuk menghilangkan rasa penasaran akan desain senjata Kalashnikov lainnya, Jenderal Dektivarev meminta Kalashnikov untuk menunjukkan senjatanya itu yang akan diikutkan ke dalam kompetisi yang akan mendatang. Hanya dengan melihat dari bentuknya saja, Jenderal Dektivarev telah mengetahui potensi besar dari senjata ciptaannya Kalashnikov itu, yang mana Jenderal Dektivarev sendiri sangat yakin kalau senjata ciptaannya Kalashnikov kali ini akan menjadi senjata yang sangat menjanjikan di masa depan. Сержант Калашникова гораздо перспективней. Perkataan dari Jenderal Dektivarev itu menjadi kenyataan
Ketika tiba hari di mana senjata Kalashnikov itu diuji, dan setelah melewati beberapa uji coba untuk menguji ketahanan dan ketangguhan dari senjatanya tersebut di segala kondisi area, untuk pertama kalinya desain senjata Kalashnikov itu memenangkan kompetisi tersebut. Dan tak main-main, hasil dari senjata ciptaannya kali ini akan diproduksi massal, serta digunakan sebagai senjata utamanya pasukan merah dalam melakukan tugas kemiliterannya. Dan film pun usai. Well done everyone, mungkin segini dulu aja pembahasan kita mengenai film yang satu ini. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat atau opini mengenai film AK-47 Kalashnikov ini, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video dari channel ini, biar saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film lainnya. Gue Raham, sampai jumpa lagi di next video refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Давай!